Baik pemirsa, langsung saja saya lanjutkan kembali perbincangan. Tadi sebelum jeda ada pertanyaan dari Bang Boni kepada Bung Yoris tentang bagaimana dengan waktu yang singkat ini sebenarnya sudah ada proses yang terjadi di dalam selama ini dalam hal pencalonan. Bagaimana kemudian memutuskan ini calonnya dari kubu mana yang akan maju, Bung Yoris? Ya, begini tadi. Itulah kita kalau lihat ada 4 poin yang dihasilkan di kesepakatan bersama itu tentang bagaimana mekanisme pencalonan itu. Di dalamnya disepakati bahwa itu harus melalui satu lembaga independen atau lembaga survei yang objektif dan dipilih secara bersama-sama untuk menetapkan calon-calon itu, sehingga tidak ada persoalan baru yang muncul seperti apa yang disinyalir oleh Mas Boni tadi gitu. Itu kami sudah pikirkan itu untuk kemudian kami siapkan nanti. Seperti sekarang kurang lebih ada 15 lembaga survei yang telah kami undang untuk membicarakan hal-hal ini dari kedua kubu. Kami pahami bahwa kedua belah kubu ini sudah mulai laksanakan proses penjaringan sebelum kesepakatan ini ditandatangani. Seperti apa yang kita pahami secara bersama-sama. Seperti kami lakukan konsolidasi, landasan hukumnya adalah Mahkamah Partai. Mahkamah Partai telah menetapkan di dalam keputusan Mahkamah Partai bahwa kubu Agung Laksono pertama harus konsolidasi mulai tingkat 2, tingkat 1, kemudian melakukan proses penjaringan ini dan melaksanakan munas selambat-lambatnya Oktober 2016. Jadi landasan hukumnya jelas dan kamilah yang menganggap bahwa kami memiliki legalitas itu. Nah, kubu Abu Rizal Bakri berpegang kepada putusan Petun yang kemarin itu menghidupkan Jombi kembali kan. Tapi oke lah itu kita tutup, nanti kalau kita bicarakan itu nanti jadi panjang lagi. Tapi yang penting kita semua sepakat bahwa proses yang telah terjadi antara dua belah pihak ini yang selama ini sudah berjalan penjaringan masing-masing, kita gabungkan semua, kemudian kita sepakati lembaga survei untuk melakukan survei yang independen, tentunya objektif, kemudian kita sepakati secara bersama-sama. Toh ini juga kader Golkar kan. Itulah yang nanti kita ajukan kepada KPU pada tanggal 26 sampai 28 dan ini masih ada waktu banyak. Jadi sekarang proses penjaringannya dulu. Salah satu solusinya adalah untuk memecahkan kebuntuan nanti ini calon mana yang akan maju adalah menggunakan lembaga survei begitu ya. Dan optimistis akan selesai sehingga 26 hingga 28 Juli nanti bisa Tapi tidak sesederhana itu, Bang Yoris. Saya kira nggak sesederhana itu karena proses ini kan proses politik yang kebanyakan tidak tertulis. Nah artinya bahwa banyak kandidat tentu sudah mengeluarkan kos politik ke partai. Nah pertanyaannya adalah kalau hasil survei berbeda dengan kesepakatan yang sudah jalan selama ini, tentu muncul konsekuensi misalnya kekacauan dan sebagainya. Nah, bagaimana yang bisa kalau itu masalah uang lagi ya? Saya nggak bicara itu kan. Saya pikir begini, Golkar dengan segala pengalamannya, kita pasti bisa menyelesaikan itu. Memang ada hal-hal teknis yang seperti tadi Boni sampaikan itu. Kita pahami itu juga. Nah, itulah kenapa kita menggabungkan dua perbedaan ini menjadi satu, kemudian kita jalan bersama. Tujuannya kita cuma satu. Kepentingan Golkar, bagaimana Golkar bisa ikut di dalam proses pilkada ini. Sementara dari sisi legalitas, kami tahu pasti masih ada masalah. Tapi itu masih ada waktu sampai dengan tanggal 26 Juli. Makanya kesepakatan ini kan sampai dengan tanggal 26 Juli. Kita bedakan antara hukum dan politik. Hukum sedang berjalan di proses pengadilan sekarang. Politiknya kita lakukan ini dengan selalu melakukan komunikasi dan sosialisasi itu secara internal. Dan saya punya optimisme untuk kita bisa ikut semua. Tadi terima kasih Bon dan Mas Arief bahwa semua masukan-masukan ini kita akan catat, kita akan perhatikan sekali untuk bagaimana kita nanti bicarakan di tim yang sebentar lagi akan bekerja gitu.
Baik, Bang Yoris, ini timnya sudah mau bekerja ini ya setelah Islah. Mas Arief, apa yang mungkin bisa Anda berikan masukan sebagai penyelenggara begitu ya KPU? Karena ini menghitung waktunya ini sudah ketat sekali supaya aman 26 sampai 28. Stepsnya apa saja? Ya, yang pertama aspek legalnya harus terpenuhi ya. Jadi soal kepengurusan, kemudian nanti soal calon yang diusung gitu ya. Kemudian yang kedua, aspek waktu. Jangan sampai kemudian pada tanggal 26 sampai 28 itu mekanisme yang harus ditempuh belum selesai. Itu akan merepotkan banyak pihak ya. Nanti yang akan menjadi yang terbebani itu bukan hanya teman-teman di internal partai politik sendiri gitu, tapi penyelenggara pemilu juga akan menjadi di dalam tanda kutip sasaran ya. Kegelisahan, kemarahan, kekacauan kalau istilah Bang Boni, kegaduhan ini akan muncul. Nah, kami juga banyak teman-teman di daerah sebenarnya sudah mulai khawatir. Ini kalau tidak segera diselesaikan, benih-benih kegaduhan itu mulai tumbuh gitu. Betul. Oke, tapi KPU 26 sampai 28 itu sudah rigid ya, tidak mungkin ada fleksibilitas dari waktu. Karena tahapan itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Desember 2015 dan KPU sudah menetapkan tanggal 9 Desember. Nah, di Undang-Undang itu mengatur rigid sekian hari, paling lambat sekian hari sebelum tanggal pemungutan suara harus ada pencalonan. Sekian ini sudah diatur rigid. Jadi satu saja bergeser itu akan mempengaruhi banyak tahapan. Oke. Dan itu juga bisa menyalahi apa yang sudah diputuskan ya, yang sudah ditetapkan. Iya. Oke. Bung Yoris, dengan adanya timeline atau waktu yang sangat mendesak ini, bagaimana strateginya tim akan berjalan, kemudian apa saja deadline atau tenggat waktunya itu sudah direncanakan seperti apa? Jadi terima kasih masukan yang cukup baik dari Mas Arief, tadi Boni juga, dan kita PKPU itu sudah jelas, tadi Mas Arief sudah jelaskan dan kami sudah pahami itu semua. Nah, itu sekarang bagaimana kita menyusun satu strategi, kemudian kita sosialisasikan secara internal, dan ini kan masalah internal aja. Belajar dari pengalaman kekhawatiran Mas Arief, kan sudah pernah kita alami pada perbedaan partai sebelumnya. Datang di KPU berbondong-bondong, ini yang satu punya, ini yang satu punya. Berdasarkan pengalaman itulah kita akan menyusun satu strategi. Tentunya strategi itu berdasarkan kepada PKPU itu yang ditetapkan tentang timeline tadi yang Vina sampaikan. Dan saya optimis bahwa dengan pengalaman dan kader-kader yang sudah matang dalam berpolitik ini untuk Partai Golkar, dan semua sudah sepakat untuk itu. Tinggal bagaimana kita menjelaskan secara baik kepada seluruh kader-kader Golkar tentunya, terutama yang terlibat nanti pada pilkada bulan Desember 2015 ini. Insya Allah kita akan selesaikan itu sebaik-baiknya untuk kepentingan Golkar. Mengenai ego, kalau kita bertahan terus seperti lihat dua belah kubu, dan memang ujungnya tuh seperti apa yang sudah disampaikan. Ini kan persoalan siapa yang mau tanda tangan kan? Betul. Agung bilang kita yang sah menurut Kumham. Abu Rizal bilang kami yang dulu di Riau sudah dia hidupkan kembali. Tetapi kalau kita berdebat itu panjang lagi. Biarlah kita selesaikan ini. Okay. Nah, Bang Yoris, kita harus jeda dulu, tapi sebenarnya ini mungkin penasaran atau pertanyaan besar begitu ya bagi publik, bagi banyak pihak. Jadi setelah Islah, apakah egonya masih tinggi atau sudah menurunkan ego masing-masing? Lalu siapa yang mau legowo begitu untuk memberikan kursi kepengurusan itu untuk menandatangani nantinya? Mungkin dijawab setelah jeda berikut ini. Kita tahan dulu, Bang Yoris. Tetaplah bersama kami pemirsa, Bincang Pagi akan segera kembali.